Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem menu dan penjendelaan dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama, perkenalkan, saya Alifa Hanif, NIM 123190090 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agil Adi Saputro, NIM 123190129. Perkenalkan, saya Putri Fajriana, NIM 123190110. Saya Riko Aminanda, NIM 123190079. Langsung ke materi, yang pertama yaitu sistem menu. Definisi menu. Menu merupakan ragam dialog yang dapat menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program. Menu berarti daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan dari beberapa kata. Seperti menu yang kita ketahui pada umumnya, menu ini contoh singkatnya seperti menu makanan yang biasa ada pada restoran itu, lalu menu-menu pada komputer, menu dalam Word dan lain-lainnya. Lalu sifat menu. Sifat menu yang pertama yaitu terurut. Lalu yang kedua, penggunaan kalimat atau kata yang singkat. 3. Konsistensi pada grammar, layout, dan terminologi. 4. Terorganisir. 5. Terorganisir berdasarkan jenis pekerjaan. 5. Dapat terlihat dengan mudah. Hal-hal yang harus diperhatikan pada menu. Judul. Penerapan menggunakan judul harus sesuai tata bahasa atau grammar dan ditulis dengan huruf kapital dan tidak mengandung makna ganda. Yang kedua yaitu layout dan desain. Layout dan desain atau ukuran layar, display rate, character set, dan teknik highlight. Layout dan desain merupakan susunan elemen yang menampilkan gambar dan teks yang berfungsi untuk memudahkan user dalam mencari informasi. Contoh seperti menu di bawah. Konsistensi. Dalam kata lain, judul, penempatan item, instruksi, pesan kesalahan, dan laporan status. Konsistensi web dapat dimulai dari pewarnaan yang tidak membingungkan. Unsur-unsur utama pada web disamakan dengan tombol dan menu baik dari segi warna, urutan, dan ukuran. Yang keempat, teknik. Teknik atau indentasi, huruf besar atau kecil, simbol, penanda, posisi, cascading, menus, magic lens. Contoh penggunaan teknik, jarak yang pas tidak berdempetan, serta penggunaan huruf yang tidak terlalu besar dan kecil, membuat user nyaman untuk membacanya. Yang kelima, shortcuts. Adalah sebuah jalan pintas untuk menjalankan suatu program yang berfungsi untuk mempercepat pekerjaan. Contohnya, mengcopy menggunakan Ctrl+C. Yang terakhir, bookmark. Adalah sebagai penanda atau penyimpan. Contoh seperti yang ada di web browser yang bisa menyimpan situs yang difavoritkan. Terdapat dua sistem menu, yaitu sistem menu datar dan sistem menu tarik. Sistem menu datar. Sistem menu datar mempunyai kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi yang akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Contoh menu datar seperti pada gambar tersebut. Sistem menu tarik merupakan sistem menu yang berbasis struktur hierarki pilihan atau struktur pohon pilihan. Sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Pada hierarki paling tinggi, pilihan-pilihan itu disebut menu utama. Contoh menu tarik ada pada gambar tersebut. Jenis-jenis menu. Ada single menus, linear sequence menus, tree structure menus, cycling menus, dan acyclic network menus. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya.
Yang pertama ada single menu, merupakan menu yang berdiri secara independen. Menu ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, binary menu, yaitu menu yang hanya terdiri dari satu pilihan. Yang kedua ada multiple selection menu, merupakan menu yang memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu pilihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu multiple item menu, yaitu menu yang menyediakan banyak pilihan tetapi pengguna hanya dapat memilih satu pilihan saja. Yang keempat ada pull down and pop-up menu. Pull down menu biasanya terdapat pada bagian atas menu bar, sedangkan pop-up menu merupakan menu tersembunyi yang biasanya akan muncul ketika pengguna mengklik kanan, atau pada contoh lainnya yaitu pada Microsoft Word. Jika ada teks yang di-highlight, biasanya muncul pop-up, yaitu fitur menu yang paling umum seperti properti font, copy, paste, dan lain-lain. Yang kelima, scrolling menu, merupakan menu yang memungkinkan pengguna untuk menggulir menu jika ruang yang tersedia terlalu kecil. Yang keenam ada combo boxes, merupakan menu yang menyediakan berbagai pilihan di dalam list box. Pengguna dapat mengetik pilihannya. Jika ada pilihan yang mendekati, beberapa pilihan tersebut akan muncul dalam list box. Yang ketujuh, iconic menu, merupakan menu yang digabungkan dengan icon-icon beserta teks di bawahnya. Selanjutnya ada linear sequence menu, merupakan menu yang memudahkan pengguna dalam memilih pilihan menu melalui urutan menu. Jadi menu ini akan menghasilkan menu atau pilihan lain setelah pengguna mengklik atau memilih pilihan pada menu sebelumnya. Contohnya yaitu pada gambar ini, kan ada menu tuh 2 di atas. Setelah pengguna mengklik salah satunya, pengguna bisa mengeklik tombol next. Atau jika ingin kembali, pengguna bisa mengklik tombol back. Selanjutnya ada tree structure menu, merupakan menu yang penyusunannya dengan mengelompokkan menu-menu berdasarkan kategori yang serupa membentuk struktur tree. Selanjutnya, cyclic menu merupakan menu yang bercabang-cabang dan dapat kembali ke menu utama atau sebelumnya. Yang terakhir ada acyclic menu, merupakan menu yang bercabang-cabang dan setiap menu dapat ditempuh dengan beberapa cara, namun tidak dapat kembali ke menu utama atau menu sebelumnya. Kelebihan menu yang pertama yaitu ideal dan memudahkan bagi pengguna baru atau tidak ahli. Kedua, memungkinkan eksplorasi, yaitu pengguna bisa melihat menu untuk perintah lainnya yang cocok. Ketiga, menginstruksikan pengambilan keputusan bagi pengguna. Yang keempat, adanya penanganan kesalahan yang mudah. Dan yang terakhir, pengguna tidak perlu mengingat item yang diinginkan. Kekurangan menu yang pertama, cocok untuk tampilan grafis kecil. Yang kedua, cukup lambat bagi pengguna ahli atau user yang sering memakai sistem. Ketiga, terlalu banyak menu menyebabkan overload informasi. Dan yang keempat, cukup memakan tempat atau layar, terutama pada menu datar. Sekian dari menu, selanjutnya kita ke penjendelaan. Baiklah, saya Agil Adi Saputro dan Riko Aminanda akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem penjendelaan. Sistem penjendelaan adalah bagian dari layar tampilan yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa gambar dan atau teks. Dalam sistem penjendelaan dikenal dengan istilah jendela dinamis, yaitu jendela yang dapat diperbesar
atau diperkecil sesuai dengan keinginan pengguna, dan informasi yang ditampilkan dapat menyesuaikan luas jendela sehingga informasi yang ditampilkan tetap terlihat jelas dan proporsional. Berikut adalah contoh tampilan jendela dinamis. Bisa kita lihat terdapat dua gambar yang menyajikan informasi data persebaran COVID-19 dari sumber yang sama, namun dalam sistem penjendelaan yang berbeda. Pada gambar sebelah kiri adalah tampilan pada layar desktop yang memiliki layar yang luas dengan mode landscape. Sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah tampilan pada layar smartphone dengan luas layar relatif lebih kecil dengan mode portrait. Jika kita bandingkan, jelas dari dua gambar ini informasi yang disuguhkan untuk user sama seperti bendera negara, tabel data, dan angka total kasus, angka sembuh, dan sebagainya. Namun, untuk menyesuaikan luas jendela, maka pada layar smartphone, layout tampilan sedikit berubah dengan susunan memanjang ke bawah, serta ukuran gambar, serta font yang lebih kecil. Dengan begitu, tampilan dapat terlihat jelas dan proporsional tanpa ada yang terpotong, sehingga kualitas dari informasi yang disuguhkan sama baik di layar desktop maupun layar smartphone. Lalu ada mouse sebagai tanda. Mouse adalah bagian dari perantara interaksi manusia dan komputer, di mana mouse adalah wakil kita untuk menunjuk apa yang ingin kita lakukan pada sebuah jendela. Dalam kaitannya dengan penjendelaan, maka kursor perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti tanda bahwa ikon dapat diklik, tanda arah pergeseran jendela, dan tanda arah perbesaran atau perkecilan jendela. Seperti contoh dalam gambar. Pada gambar pertama, kursor menunjukkan bahwa jendela dapat digerakkan atau dapat move. Pada gambar kedua, kursor menunjukkan bahwa dalam jendela itu dapat diklik. Lalu ada ikon untuk perbesaran secara horizontal, perbesaran secara vertikal, dan secara diagonal. Selanjutnya ada fungsi sistem penjendelaan. Yang pertama ada memungkinkan memasukkan lebih dari sebuah informasi. Seperti yang kita tahu dalam sebuah jendela Windows, kita dapat membagi layar menjadi 2 bagian, bahkan menjadi 3 bagian. Dengan begitu maka akan mempermudah pengguna dalam melakukan multitasking. Selanjutnya mengkombinasikan sejumlah sumber informasi yang berbeda. Lalu ada pengendalian secara bebas dari setiap program yang ada, dengan membuka banyak program sekaligus, contohnya. Lalu sebagai sarana untuk mengingatkan atau sebuah peringatan tentang sistem. Lalu digunakan sebagai sarana untuk penyajian ganda dan sebagai command context atau active form. Lalu ada manfaat sistem penjendelaan. Kita tahu bahwa dengan sistem penjendelaan, maka kita mampu menampilkan lebih banyak informasi dalam satu waktu.
mengakses banyak sumber informasi, pengkombinasian berbagai sumber informasi, pengontrolan bebas atas sejumlah program sebagai untuk media peringatan kepada user, common text code atau active form, serta penyajian jamak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Agil, di mana saat ini kita sampai di pengelompokan dialog berbasis Windows. Nah, penjendela ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada jendela TTY. Nah, jendela ini merupakan jendela yang paling simpel. Gampangannya kalau di sehari-hari itu kayak command prompt itu loh. Simple, sederhana, cuma bisa di scroll ke atas bawah gitu. Terus untuk jendela time multiplex Windows itu biasanya dipakai di menu-menu yang diterapkan di text editor. Ya, seperti di menu utara yang tadi dijelaskan di awal-awal di yang penjelasan menu-menu tadi. Menu utara itu menggunakan jendela time multiplex Windows. Lalu untuk space multiplex Windows, nah ini dalam satu layar, dalam satu Windows itu dibagi menjadi beberapa Windows lagi. Nah, ada jendela yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Ini perbedaannya, jika di satu dimensi itu dibagi secara vertikal atau horizontal. Jadi nggak bisa vertikal dan horizontal, tapi cuma salah satunya, antara vertikal atau horizontal. Terus untuk yang 2 dimensi, itu dia bisa secara vertikal dan bisa secara horizontal. Jadi bisa dua-duanya langsung itu bisa. Nah, untuk yang 3 dimensi, ini mirip seperti 2 dimensi, namun di 3 dimensi ini, satu jendela dengan jendela yang lain itu bisa saling tumpang tindih tanpa mengganggu informasi pada jendela yang lain. Nah, kalau yang 1-2 ini nggak bisa tumpang tindih gitu. Jadi ya 1 dimensi itulah, 1 dimensi 2 dimensi itu nggak bisa tumpang tindih. Nah, terus untuk jendela non homogen itu jendela yang tidak termasuk di kategori jendela yang sebelumnya. Jendela non homogen ini biasanya digunakan sebagai fasilitas aplikasi itu sendiri. Misalnya seperti zooming Windows yang kalau yang biasa dilihat di Microsoft Word ya, yang buat zoom in zoom out itu, nah itu menggunakan jendela non homogen. Lanjut, Cecil. Nah, untuk penerapan manipulasi langsung, ini tuh yang pertama kontrol proses. Nah, bentar, sebelumnya aku jelasin dulu manipulasi langsung itu apa. Nah, manipulasi langsung ini tuh dimana si user bisa memanipulasi isi-isi dari konten di dalam jendela tersebut. Nah, itu sangat memudahkan user dan gampang dipakai gitulah. Yang pertama, kontrol proses. Manipulasi langsung yang diterapkan di kontrol proses ini dapat dilihat di task manager yang ada di desktop kalian masing-masing tuh. Nah, di task manager kan ada daftar-daftar yang sedang bekerja apa aja ini. Nah, itu merupakan penerapan manipulasi langsung di dalam kontrol proses. Lalu untuk penerapan di editor teks itu seperti di Microsoft Word, Notepad, nah itu. Jadi di mana di editor teks ini isi dari kalau misal di Word tuh kan di Word biasanya ada kertas putih tuh. Nah, ketika kita menginputkan dari keyboard, misal kita mau mengetikkan huruf A gitu, nah nanti otomatis di kertas putih itu akan tampil huruf A. Nah, itu contoh penerapan manipulasi langsung ya, dimana isi penjendelaan tadi akan menjadi A gitulah ya, yang tadinya kosong menjadi A gitu. Di editor teks. Lalu untuk simulator ini seperti di software POM for Windows ya, dimana itu untuk mensimulasikan suatu model matematika. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa diubah-ubah, misal X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu. Lalu untuk
kontrol lalu lintas penerbangan ini penerapan manipulasi langsungnya itu jadi kayak mengatur apa ya, jadwalnya itu loh, jadwal penerbangan itu. Nah kan biar sinkron antar jadwal satu dengan yang lain gitu. Nah terus untuk yang terakhir, perancangan berbantuan komputer. Ini seperti di Cisco Packet Tracer itu ya. Nah itu pakai ini, gimana kan di Cisco itu ada kayak PC, ada router dan sebagainya itu kan. Nah jadi nanti si PC bisa disetting seperti ini, seperti itu. Nah itu dimanipulasi secara langsung ya, dan itu akan mempengaruhi hasil dari tampilannya nanti. Nah, berarti itu mempengaruhi Windows-nya juga. Itu lanjut Mak. Oke, untuk keuntungan dan kerugian manipulasi langsung. Kita masuk ke keuntungan dulu ya. Keuntungannya pertama, mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya ya intinya lebih gimana ya? Si user bisa paham lah fungsi ini tuh untuk apa dan sebagainya, untuk mengedit ini, untuk mengubah ini gitu. Jadi lebih mirip dengan pekerjaan yang nyata gitu. Yang kedua, mengurangi waktu pembelajaran. Nah, contohnya seperti perbandingan Word dan juga Notepad ya, kan lebih cepat, lebih bagus juga bikin suatu dokumen melalui Word daripada melalui Notepad gitulah. Terus memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. Terus selanjutnya penampilan visual yang bagus. Nah, jadi penampilannya tuh ya tadi ya, user bisa paham ini untuk apa gitu, mudah dioperasikan. Nah ini juga itu manfaatnya. Tersedianya berbagai perangkat bantuan untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Ini kalau misal di Cisco Packet Tracer ya udah tersedia kayak PC-nya, routernya, terus apa, nah itu udah tersedia semua ya. Lalu untuk kerugiannya, yang pertama memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Ya ini pasti ya, karena semakin bagus suatu aplikasi dan ya itu pasti membutuhkan program yang sangat rumit dan ukurannya juga pasti besar ya, karena untuk visualnya juga kan, desainnya itu pasti butuh ukuran yang besar. Yang kedua, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. Nah ini untuk mengolah visual yang bagus tadi diperlukan juga graphic card yang berkinerja tinggi ya. Kalau yang kentang gitu nggak bisa. Terus yang ketiga, memerlukan piranti masukan seperti mouse dan trackball. Nah dan juga keyboard juga ini termasuk ya. Jadi kan mouse, trackball dan juga keyboard tuh alat komunikasi antar manusia dengan si komputer biar komputer bisa paham apa yang dimaui oleh si usernya gitu. Makanya dibutuhkan ini ya, untuk memanipulasi isi dari Windows agar sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Yang terakhir, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Nah, ini kan tadi yang tentang desain itu ya, yang penampilan visual bagus, mudah dioperasikan. Nah, itu kan mengenai user interface dan user experience. Nah, itu untuk merancang yang bagus, yang mudah, yang biar user tuh bisa gampang paham, otomatis diperlukan suatu ya desainer yang merancang tampilan agar bisa bagus gitulah ya. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Monggo saya kembalikan ke Mas Agil. Ya, sekian dari penjelasan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.